Halo guys, selamat datang di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Kali ini kita masuk ke edisi mingguan ya guys. Untuk minggu ini ternyata IHSG ditutup melemah 0,11% ke level 6693,401. Di mana pelemahannya ini terlihat cukup baik karena tidak diikuti oleh kenaikan volume ataupun value transaksinya jika dibandingkan dengan kenaikannya di minggu sebelumnya. Kita lanjut ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net buy cukup besar 3,35 triliun di pasar reguler. Di keseluruhan market masih net buy juga 2,57 triliun. Kita masuk ke data transaksinya. Untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing di sini ada BBCA ya guys, sampai 1,1 triliun. Diikuti Arto, BBRI, Adaro, UNTR, Telkom, MTEK dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk saham-saham yang dijual asing seminggu terakhir ini ada Bukalapak, Antam, BBIB, TBIG, ISAT, ERA, LPPF dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke chart dari IHSG. Seminggu terakhir di sini terlihat masih ada keraguan antara penjualan ataupun pembelian. Tapi dari candlestick yang terbentuk terlihat bahwa harga penutupannya ternyata ditutup lebih rendah dibandingkan harga pembukaannya, sehingga candlestick yang dibuatnya berwarna merah tapi sejauh ini masih tertahan di sekitar harga 6.690 ini. Tapi bagusnya pelemahan ini ternyata tidak diikuti oleh kenaikan volume. Lalu ada asing di sini terlihat secara visual bahwa masih membukukan net buy, dan berdasarkan data dari yang sudah kita lihat sebelumnya, saham yang paling banyak dibeli asing adalah BBCA. Untuk RSI mingguan di sini terlihat masih bergerak stagnan, sudah memasuki daerah overbought sebanyak 2 kali, dan di sini perlu hati-hati ya guys, karena RSI tidak bisa menutup dirinya lebih tinggi dibandingkan yang pernah dibuatnya per 11 Januari 2021 lalu. Jadi artinya penguatan yang terjadi di sini kemungkinan sudah mulai melemah. Untuk MACD pun di sini terlihat hampir sama dengan RSI, di mana penguatannya ini ternyata tidak ditutup lebih tinggi dibandingkan yang dibuatnya per Januari 2021 lalu. Dan di sini terlihat seharusnya akan jadi penentuan ya guys, apakah MACD ini akan golden cross dan mengarah ke atas atau malah turun dan mengarah ke bawah. Untuk proyeksinya sendiri seharusnya masih sama seperti analisis yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemungkinan masih akan ada noise dan noise tersebut seharusnya bisa kita manfaatkan untuk bisa mengakumulasi saham-saham, khususnya di sini saham-saham yang diakumulasi oleh asing ya guys. Karena sejauh ini IHSG masih bergairah karena masih ada net buy dari asing yang cukup besar. Noise tersebut kemungkinan hanya terbatas pada batas atas Bollinger Band yang ada di sekitar 6.900 ini. Dan sejauh ini kemungkinan pergerakan IHSG ini masih akan sama seperti yang kita bahas sebelumnya, akan sideways cenderung naik hingga April nanti karena kemungkinan akan terjadi sell in Mei. Untuk hariannya sendiri kemungkinan besok masih akan terkonsolidasi, kemungkinan besok akan meretest kembali supportnya di sekitar 6.665 ini. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan tiap sektor ya guys. Kita mulai dari IDX Energi. Di sini ada produsen batubara yaitu Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA. Selama seminggu terakhir PTBA ditutup naik 1,43% ke harga 2.830. Untuk volume dan value transaksinya masih wajar. Kita lanjut ke stock price. Sebagai tambahan informasi, PTBA ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 32,6 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, PTBA ditutup naik tipis 20 poin atau menguat 0,71% ke harga 2.830, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini terlihat cukup oke ya guys, karena banyak investor atau traders yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Untuk asingnya pun di sini tercatat masih terus membukukan net buy, sekalipun ada net sell jumlahnya masih tidak sebanyak net buy-nya. Oke, kita masuk ke chart dari PTBA. Selama seminggu terakhir dari bandar detektornya terlihat saham ini cenderung diakumulasi dalam jumlah yang besar ya guys.
Untuk candlestick yang dibuat pun di sini terlihat masih mengarah ke atas, dan sejauh ini dalam jangka pendek menengahnya ini masih uptrend dan kemungkinan masih akan terus naik jika memang harga komoditasnya pun masih terus naik, dan seharusnya masih berpotensi untuk bisa membreakout batas atas Bollinger Band-nya ini. Untuk volume transaksinya di sini memang agak berkurang dibandingkan kenaikannya dulu per Oktober lalu. Jadi kemungkinan memang untuk saham batubara ini kira-kira masih oke untuk bisa di trading atau investasikan dalam jangka pendek. Untuk bandar dalam seminggu terakhir terhitung masih mengakumulasi, hal yang sama juga terjadi di perdagangan asing. Untuk RSI di sini terlihat masih mengarah ke atas, tapi sejauh ini terlihat masih kurang oke ya guys, selama masih belum bisa ditutup lebih tinggi per 14 Desember lalu. Yang mengartikan bahwa sekalipun adanya penguatan tersebut sudah mulai melemah. Untuk MACD dalam seminggu terakhir pun di sini masih terlihat cukup baik karena histogram hijau lebih besar masih terus dibentuknya. Sebelum kita lanjut ke trading plan, kita cek terlebih dahulu harga komoditasnya. Jadi sejauh ini masih selalu sama proyeksi new normal saham terhadap batubara ini, selama masih ditutup di atas support kuatnya di 139 masih layak hold, dan sejauh ini memang pergerakan batubara ini masih terus naik ya guys. Nah, di sini akan jadi penentuan nih, apakah dia akan membreakout 223 atau tidak. Jika memang bisa membreakout 223, tentu itu adalah hal yang sangat baik dan seharusnya kita masih bisa terus mengakumulasi saham batubara. Tapi perlu diperhatikan juga apakah dia false breakout atau tidak. Selama dia tertahan di supportnya nanti, jika memang terbreakout di 223 ini, harusnya pergerakan batubara akan naik dan seharusnya akan terefleksi juga di saham-saham batubara di IHSG seperti PTBA yang kita bahas ini, ataupun ITMG, Adaro, dan lain-lainnya. Oke, kita balik ke saham PTBA, kita akan buatkan trading plan-nya. Jika dilihat dari pergerakannya selama perdagangan terakhir kemarin, di sini terlihat cenderung netral ya guys. Untuk bandar detektornya, untuk indikator yang lainnya juga di sini terlihat masih baik-baik saja, dan di sini kemungkinan PTBA masih akan menguji resistennya di sekitar 2840 hingga 2890 ini. Jika dilihat dari pergerakan harga sahamnya sekilas mirip ya guys dengan pergerakan harga komoditasnya. Dan tentu PTBA ini masih menarik karena di antara saham-saham lainnya seperti ITMG ataupun Adaro, PTBA ini masih belum membagikan dividen. Jadi seharusnya selain kita berinvestasi di PTBA karena mendapatkan capital gain, seharusnya kedepannya di tahun ini ataupun di semester bahkan kuarter ini harapannya PTBA akan juga membagikan dividen. Jadi sejauh ini trading plan-nya masih sama. Dulu kita mengakumulasinya di harga 2740 dan target take profit di 3000, tentu dengan harapan ada sentimen dividen tadi. Dan perlu diperhatikan juga selain sentimen dividen tadi, selama harga komoditasnya masih terus naik, seharusnya PTBA ini masih akan menarik ke depannya. Bagi yang belum memiliki saham ini bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini yaitu 2830 atau mengantri di sekitar area 2790 hingga 2810 ini. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 2600 dan target take profit di sekitar area 3000. Tentu hal tersebut tercapai jika memang pergerakan harga komoditasnya pun telah membreakout level resisten yang sudah kita bahas sebelumnya. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX Basic. Di sini ada sektor kertas, yaitu pabrik kertas Twiji Kimia Tbk dengan kode saham Tekim. Dalam seminggu terakhir Tekim naik tipis 0,96% ke harga 7.875. Namun di sini bisa diperhatikan volume dan value transaksinya guys. Selama Tekim naik 3 minggu berturut-turut, terlihat adanya volume dan value transaksi yang lebih tinggi jika dibandingkan penurunannya per 3 minggu sebelumnya lagi. Jadi seharusnya ini hal yang positif dan diharapkan masih akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kita lanjut ke stock price. Sebagai tambahan informasi, Tekim ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini 24,5 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, Tekim ditutup turun tipis 25 poin atau 0,31% ke harga 7.875, di mana harga penutupannya ternyata masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya.
Untuk transaksinya di sini memang sejalan karena banyak yang menghajar kiri saham ini dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Untuk pergerakan asingnya sendiri di sini tercatat masih terus diakumulasi asing, sekalipun ada net sell jumlahnya tidak sebanyak net buy-nya. Oke, kita masuk ke chart dari Tekim, kita cek bandar detektornya dulu. Selama seminggu terakhir, Tekim cenderung diakumulasi dalam jumlah yang besar. Jika kita lihat perdagangan terakhir, saham ini cenderung didistribusi dalam jumlah yang kecil, masih tergolong wajar. Untuk chartnya sendiri selama seminggu terakhir di sini terlihat sudah mulai melemah, tapi pelemahan ini masih oke karena volume transaksinya relatif sama jika dibandingkan perdagangan di minggu-minggu sebelumnya. Lalu bagusnya bandar masih mengakumulasi saham ini dalam seminggu terakhir. Untuk asing pun di sini masih terus masuk ke dalam saham ini. Untuk RSI mingguannya di sini terlihat sudah mulai adanya pembalikan arah, sudah mulai terbentuk higher low. Lalu ada MACD yang juga di sini terlihat sudah mulai membaik, histogram hijau lebih besar masih terus dibentuknya. Sebelum kita masuk ke trading plan, kita cek terlebih dahulu harga komoditasnya. Untuk pergerakan harga komoditasnya ternyata masih terus naik setelah rebound per November lalu terbentuk higher low per 27 Desember lalu, dan kini sedang menguji apakah dia masih berhasil membreakout batas atas Bollinger Band atau tidak. Dan perlu diperhatikan di sini, apabila ternyata komoditas kertas ini bisa tertahan di supportnya di sekitar 506 ini, seharusnya masih akan ada potensi kenaikan lebih lanjut, bahkan menguji ke harga sekitar 546 ini. Untuk indikator yang bisa kita perhatikan di sini seharusnya sudah mulai terjadi adanya divergen ya guys di bagian MACD-nya, dimana per 2 Januari 2021 lalu MACD yang paling bawahnya ini ada di minus 10,07, sedangkan per Desember ini ada di minus 8,49. Jadi di sini terlihat pergerakan indikatornya sudah mulai mengarah ke atas, tapi pergerakan harga komoditasnya masih cenderung turun. Jadi seharusnya di sini ada terjadi divergen dan diharapkan masih akan berpotensi pergerakan komoditasnya ini untuk terus naik dan selanjutnya akan menguji ke sekitar resisten di 541 hingga 546 tersebut. Jadi seharusnya layak dicermati untuk saham-saham yang terkait dengan komoditas kertas. Dalam hal ini di IHSG diantaranya ada Tekim dan INKP. Namun di sini kita akan membahas Tekim ya guys. Kita masuk ke trading plan-nya, kita akan cek untuk harian dari candlestick-nya. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan di sini terlihat sudah berhasil menghit targetnya di 8.400. Selamat bagi yang mengikuti channel ini. Keuntungan yang diperoleh waktu itu sekitar 6,23%. Oke, kita akan buatkan trading plan terbaru untuk saham ini. Berhubung hari Jumat kemarin Tekim melemah dan pelemahannya ternyata tidak diikuti oleh kenaikan volume, jadi ada baiknya kita bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini, yaitu 7.875, level stop loss di 7525, dan target take profit kita akan coba uji di 8925. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:3 dengan potensi keuntungan bisa mencapai 13%. Bagi yang masih menghold saham ini dan belum merealisasikan profitnya di 8.100 lalu, di sini kalian bisa sesuaikan level stop loss-nya di harga 7525, atau bagi yang sudah memiliki saham ini di harga bawah 7525 ini bisa menjadi daerah trailing stop. Untuk target take profit ada di 8925 dengan potensi keuntungan sekitar 13,33%. Tentu hal tersebut bisa tercapai apabila memang harga komoditasnya masih akan terus naik, dan tentu di sini harus bisa menguji terlebih dahulu resisten terdekatnya di 8100 dan resisten selanjutnya di 8500. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX non cyclical. Ada sektor apparel and textile retail yaitu Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAPI. Dalam seminggu terakhir MAPI ditutup naik 3,26% ke harga 790. Untuk volume dan value transaksinya cenderung lebih rendah jika dibandingkan kenaikannya di minggu sebelumnya ya guys.
Kita lanjut ke stock price. Sebagai tambahan informasi, MAPI ini termasuk ke dalam saham first liner. Market cap-nya saat ini sudah mencapai 13,1 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, MAPI ditutup naik 45 poin atau menguat 6,04% ke harga 790, di mana harga penutupannya ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini terlihat banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu untuk asing di sini tercatat mulai mencatatkan net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Oke, kita masuk ke chart dari MAPI. Kita cek bandar detektor per minggunya. Untuk di seminggu terakhir kemarin cenderung netral. Untuk candlestick yang dibuat memang menguat, tapi penguatannya ternyata tidak diikuti oleh kenaikan volume. Untuk bandarnya di sini tervisualisasi cenderung akumulasi, jumlahnya kecil. Asing pun di sini cenderung masih masuk. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih oke karena telah membentuk higher low, tapi akan lebih bagus lagi jika RSI yang dibentuknya bisa masuk ke daerah overbought atau lebih tinggi daripada yang terjadi per 23 November lalu. Untuk MACD pun di sini terlihat masih oke ya guys, karena sama seperti RSI masih terus membentuk higher low dan harapannya juga sama bisa membentuk higher high terbarunya. Coba kita cek bandar detektor per perdagangan terakhir ya guys. Sama cenderung netral dan sedikit ada akumulasi. Kita coba ganti ke chart daily-nya. Kemungkinan besok akan menghit target yang sudah kita tetapkan sebelumnya di psikologis 800 atau mencapai keuntungan di sekitar 8,11%. Berhubung volume ataupun value transaksinya ternyata lebih rendah pada minggu kemarin, jadi ada kemungkinan untuk bisa merealisasikan profitnya terlebih dahulu di 800 untuk kemudian mengakumulasi kembali di sekitar 740 hingga 800 ini. Tapi apabila ternyata 800 ini bisa langsung ditembus, seharusnya saham ini masih berpotensi untuk bisa naik ke harga 880. Nah, di sini kita coba antri saja ya guys, karena memang volume transaksinya agak lesu. Jadi untuk area belinya bisa di sekitar 780. Cut loss di level 740 atau bagi yang sudah memiliki saham ini trailing stopnya di 740. Target take profit terdekat ada di 880. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:2,41. Potensi kerugian 5,25% dan keuntungan 12,68%. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 740. Akumulasi lebih lanjut bisa dilakukan apabila 800 ini bisa di breakout, karena jika 800 bisa di breakout seharusnya bisa mencapai 880. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX non cyclical. Di sini ada sektor personal care products yaitu Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Dalam seminggu terakhir UNVR ditutup stagnan di harga 4.220. Tapi di sini udah mulai ada kenaikan ya guys dari volume dan value transaksinya. Kita masuk ke stock price. Sebagai tambahan informasi, Unilever ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 160,9 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, Unilever ditutup melemah 50 poin atau 1,17% ke harga 4.220, di mana harga penutupannya ternyata lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini cenderung lebih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu asing di sini tercatat dalam 3 hari perdagangan terakhir masih tercatat net buy ya guys. Oke, kita masuk ke chart dari Unilever. Kita cek bandar detektornya dulu. Dalam seminggu terakhir cenderung netral, tapi jika kita lihat dalam perdagangan terakhir cenderung diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Dari candlestick mingguan yang terbentuk di sini cenderung masih sideways. Tapi bagusnya sudah mulai ada kenaikan volume, bandar pun mulai akumulasi, asing pun di sini terlihat masuk ke dalam saham ini. Untuk RSI pun di sini terlihat sudah mulai membaik ya guys, karena sudah membentuk higher low dan sejauh ini stagnan tapi cenderung masih mengarah ke atas.
Untuk MACD pun di sini terlihat sudah mulai berbalik arah. Harapannya tentu histogram hijau lebih besar akan terus dibentuknya dan terus mengarah ke atas MACD-nya. Oke, kita masuk ke trading plan-nya. Kita ubah ke candlestick harian. Di sini terlihat oke ya guys, karena pelemahannya yang terjadi ternyata tidak diikuti oleh kenaikan volume, hal yang cukup baik. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan sejauh ini masih belum menghit target take profit kita di sekitar 4370. Jadi masih berlaku trading plan pada analisis yang kita lakukan sebelumnya ini, tapi ada baiknya kita buatkan trading plan terbaru karena target take profitnya akan kita sesuaikan lebih lanjut. Bagi yang sudah memiliki barang bisa hold saham ini, tapi bagi yang belum memiliki barang bisa membeli di harga penutupannya saat ini atau di sekitar harga 4210 area pembeliannya. Level stop loss masih sama 3980, tapi yang berbeda level taking profitnya di sini ada di 4760 melihat asing yang terlihat mengakumulasi dalam jumlah besar pada saham ini. Maka recent reward ratio-nya adalah 1:2,39, cukup menarik. Cut loss jika ditutup di bawah harga 3980. Akumulasi lebih lanjut bisa dilakukan di harga 4370 dan target take profit terdekat ada di 4760. Potensi kerugian 5,46% dan keuntungan 13,06%. Disclaimer on ya guys. Kita masuk ke IDX Finance. Di sini ada sektor perbankan yaitu Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA. Dalam seminggu terakhir BBCA naik 2,61% ke harga 7.850. Untuk volume dan value transaksinya dalam kenaikan 2 minggu terakhirnya cenderung lebih besar ya guys. Jadi sejauh ini masih bagus. Kita lanjut ke menu stock price. Sebagai tambahan informasi, BBCA ini tentu saham blue chip, market capnya saat ini 958 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir BBCA ditutup naik 150 poin atau menguat 1,94% ke harga 7.850, di mana harga penutupannya tentu lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Hal itu sejalan karena banyak sekali yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Kita masuk ke transaksi asing. Asing pun di sini terlihat masih terus mengakumulasi saham ini. Kita masuk ke chart dari BBCA. Kita mulai dari bandar detektor. Dalam seminggu terakhir diakumulasi dalam jumlah yang besar, tapi jika kita cek dalam perdagangan terakhir ternyata masih juga diakumulasi dalam jumlah yang besar. Kita lanjut ke chart dari BBCA. Untuk chartnya sendiri pada minggu kemarin ditutup hijau juga, tapi sayang volume transaksinya ditutup lebih rendah jika dibandingkan di minggu sebelumnya. Tapi bagusnya di sini bandar ataupun asing masih terus masuk ke dalam saham ini. Untuk RSI-nya di sini masih mengarah ke atas, sejauh ini membentuk higher low dan masih bagus dan diharapkan bisa ditutup lebih tinggi ya guys jika dibandingkan per 30 Desember 2019 lalu. Untuk MACD-nya pun di sini terlihat masih bagus, membentuk higher low dan bahkan higher high. Histogram hijau lebih besar pun masih terus dibentuknya. Jadi di sini secara bandarmologi, secara teknikal ataupun secara fundamental saham ini adalah saham yang paling bagus saat ini dan sampai saat ini masih diakumulasi oleh asing. Nah, hal ini terjadi karena kemungkinan April nanti BBCA akan membagikan dividen, dan dividen yang dibagikan biasanya jumlahnya lebih besar jika dibandingkan yang dibagikan per semester 2 lalu. Nah, terlihat ya guys, jumlah dividennya relatif lebih besar jika di semester 1 nanti. Jadi investor, terutama investor asing, sudah lebih dulu mengakumulasi saham ini dari sejak Januari ini. Oke, kita lanjut ke trading plan untuk BBCA. Kita masuk ke candlestick hariannya. Nah, sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata sudah menghit target kita di 7750. Tapi karena kemungkinan akan ada sentimen dividen per April nanti, jadi kita masih layak untuk menghold saham ini. Dan sejauh ini terlihat sudah membreakout batas atas Bollinger Band ya guys. Dan untuk yang lain-lainnya di sini dari indikator terlihat masih bagus juga.
Jadi bagi yang sudah memiliki saham ini ada baiknya untuk menghold saham ini. Bagi yang belum memiliki barang bisa cicil beli saham ini di harga 7850 atau bisa mengantri apabila ada pullback. Tentu itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk bisa mengakumulasi lebih lanjut saham ini. Di sini kita asumsikan cicil beli ya guys di 7850. Untuk area belinya sendiri 7850 tersebut hingga level stop loss yang kita tetapkan di 7500. Target take profit ada di 8250. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,14. Standar, tapi seharusnya menarik karena selain capital gain yang kita dapat, kita pun akan mendapatkan dividen di April nanti. Jadi udah layak untuk akumulasi saham ini sejak Januari ini. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 7500, tapi bagi investor yang jangka panjang seharusnya akan terus hold saham ini karena seharusnya saham ini akan terus naik dan tentu dividen yang dibagikan pun 2 kali dalam setahun. Jadi sangat menarik. Level take profit ada di 8250 yang merupakan level yang pernah dicapai BBCA pada saat stock split lalu. Jadi kita akan coba menguji terlebih dahulu level all time high yang pernah disentuhnya di 8250. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX Healthcare. Di sini ada sektor farmasi yaitu KLB Pharma Tbk dengan kode saham KLBF. Selama seminggu terakhir KLBF ditutup naik 2,41% ke harga 1695, di mana untuk volume dan value transaksinya dalam 3 minggu terakhir terlihat mulai ada kenaikan ya guys, hal yang sangat positif. Kita masuk ke menu stock price. Sebagai tambahan informasi, KLBF ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 79,4 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir KLBF ditutup melemah tipis 5 poin atau 0,29% ke harga 1695, di mana harga penutupannya ini ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini tercatat ternyata masih banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu asing di sini tercatat masih membukukan net sell di 2 hari perdagangan terakhir, tapi jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya seharusnya masih dalam kondisi net buy. Oke, kita masuk ke chart dari KLBF. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Dalam seminggu terakhir cenderung netral akumulasi kecil, tapi jika dilihat dalam perdagangan terakhir cenderung diakumulasi dalam jumlah yang normal. Untuk chartnya sendiri dari mingguan di sini terlihat sudah menyentuh batas atas Bollinger Band ya guys. Jadi kemungkinan akan ada pullback terlebih dahulu. Jadi kedepannya cenderung akan sideways atau bahkan turun mencari batas bawah Bollinger Band-nya. Tapi seharusnya di sini biasanya akan ada dividen ya guys, Juni dan Desember. Namun sayangnya per Desember kemarin KLBF belum membagikan dividen. Jadi seharusnya jika memang ada dividen, kemungkinan saham ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk volume transaksi di sini masih wajar, masih di atas rata-rata. Untuk bandar pun di sini masih terus mengakumulasi, asing pun di sini tercatat net buy juga. RSI sendiri di sini masih oke ya guys, masih terus mengarah ke atas membentuk higher low, dan di sini pun terlihat higher high-nya terbentuk. MACD yang dibuat pun ternyata masih mengarah ke atas. Sejauh ini histogram hijau yang lebih besar pun masih terus dibentuknya. Oke, kita lanjut ke trading plan-nya. Kita ganti ke candlestick harian. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata menghit target kita di sekitar 1680 ini dengan keuntungan 5,66%. Selamat bagi yang mengikuti channel ini. Tapi seharusnya kita masih bisa menghold saham ini, atau bagi yang belum memiliki barang bisa mengakumulasi saham ini karena seharusnya akan ada dividen. Nah, di sini perlu diperhatikan ya guys. Apabila terjadi dead cross pada MACD di sini, kemungkinan KLBF ini akan cenderung turun dan mencari batas bawah Bollinger Band-nya. Tapi apabila ternyata malah ditarik naik ke atas dan histogram hijau lebih besar malah dibentuknya, seharusnya KLBF ini masih akan berpotensi naik.
Oke, kita buatkan trading plan lebih lanjut untuk saham ini. Berhubung sudah menyentuh batas atas Bollinger Band dan terlihat kurang kuat untuk bisa membreakout lebih lanjut Bollinger Band-nya, jadi ada baiknya kita mengantri saham ini di sekitar 1675. Level stop loss bisa disesuaikan, bisa di 1620 atau di 1580 dengan mengasumsikan ada pembagian dividen di saham ini. Tapi seharusnya dividen yang dibagikan pun tidak terlalu besar ya guys, jika dibandingkan dengan PTBA ataupun BBCA yang sudah kita bahas sebelumnya. Target take profit selanjutnya di sini ada di 1760. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:0,89. Sangat tidak menarik ya guys, tapi apabila level stop loss-nya disesuaikan di harga 1620, maka risk and reward ratio-nya menjadi 1:1,55. Standar kerugian 3,28% dan keuntungan 5,07%. Bagi yang sudah memiliki barang, 1620 ini bisa jadi trailing stop. Bagi yang belum memiliki barang, bisa antri beli di 1675 atau sampai di sekitar area stop loss-nya ini di 1620 hingga 1635 ini. Dan tentu harapannya selain capital gain yang kita dapat, ada juga pembagian dividen. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke EDX Industri. Ada sektor alat berat yaitu United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR. Dalam seminggu terakhir UNTR naik cukup tinggi 6,08% ke harga 23.525. Untuk volume dan value transaksinya juga cukup baik karena ditutup lebih tinggi jika dibandingkan perdagangan pada penaikan di minggu sebelumnya. Kita masuk ke menu stock price. Sebagai tambahan informasi, market cap UNTR ini sudah mencapai 87,7 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir UNTR ditutup naik 850 poin atau menguat 3,74% ke harga 23.525, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya pun tercatat cukup baik karena banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang di sini masih terus mencatatkan net buy pada saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari UNTR. Dalam seminggu terakhir, bandar detektornya menunjukkan adanya akumulasi dalam jumlah yang besar. Tapi jika dilihat dari perdagangan terakhir, ternyata masih juga akumulasi dalam jumlah yang besar. Untuk candlestick mingguan yang dibentuknya terlihat cukup solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya. Untuk volume transaksinya di sini tercatat ada penaikan, tapi sayang ternyata masih di bawah rata-rata dalam 20 hari terakhir. Cuman bagusnya di sini bandar masih mengakumulasi, asing pun masih terus masuk. Lalu RSI di sini masih mengarah ke atas membentuk higher low, tapi di sini higher high-nya masih belum terlihat. Dan tentu harapannya bisa ditutup lebih tinggi jika dibandingkan per 30 November atau bahkan 3 Agustus 2020 lalu. Untuk MACD-nya pun di sini terlihat mulai berbalik arah, terlihat sudah membentuk higher low dan harapannya sama seperti RSI bisa membentuk higher high terbarunya. Oke, kita masuk ke trading plan untuk UNTR. Kita ganti candlestick-nya ke candlestick harian. Di sini terlihat UNTR sudah membreakout Bollinger Band batas atasnya ya guys, dan sampai saat ini ternyata sudah membreakout neckline-nya di sekitar 23.225 lalu. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan sejauh ini masih hold, dan sepertinya UNTR ini juga tergantung dari pergerakan harga komoditas batubara ya guys. Nah, harga komoditas batubara saat ini sedang menguji resistennya sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, dan tentu 23.800 ini menjadi area uji bagi UNTR juga. Nah, di sini apabila harga batubara ternyata membreakout level resisten yang sudah kita bahas sebelumnya, tentu UNTR juga akan bisa membreakout resisten di 23.800 ini. Kita masih bisa menggunakan trading plan yang kita buat di analisis sebelumnya karena masih belum bisa menghit target kita di 23.800. Bagi yang belum memiliki barang, ada baiknya menunggu pergerakan komoditas batubara ini membreakout resisten yang kita sudah bahas sebelumnya. Jika memang membreakout, bisa diakumulasi lebih lanjut di harga 23.800.
Nah, jadi sejauh ini bagi yang belum memiliki barang, baiknya wait and see terlebih dahulu. Tapi bagi yang sudah mengikuti channel ini, tinggal menunggu 23.800 ini bisa dijebol atau tidak. Apabila ternyata masih belum bisa dijebol, ada baiknya untuk bisa merealisasikan profit terlebih dahulu. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX infrastruktur. Di sini ada sektor telekomunikasi, yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM. Dalam seminggu terakhir, Telkom ditutup naik tipis 0,47% ke harga 4.190. Dimana ternyata dalam 2 minggu terakhir kenaikannya ini ditunjang oleh kenaikan volume ataupun value transaksinya ya guys. Jadi sejauh ini masih positif. Kita masuk ke menu stock price. Sebagai tambahan informasi, Telkom ini termasuk ke dalam saham blue chip. Market capnya saat ini sudah mencapai 415 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Dalam perdagangan terakhir, Telkom ditutup naik tipis 10 poin atau menguat 0,23% ke harga 4.190. Dimana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini terlihat banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu asing yang di sini ternyata net sell, tapi jika dibandingkan dengan net buy-nya tentu seharusnya masih net buy untuk Telkom ini. Oke, kita masuk ke chart dari Telkom. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Dalam seminggu terakhir cenderung diakumulasi dalam jumlah normal hingga besar. Tapi jika kita lihat dalam perdagangan terakhir, saham ini ternyata diakumulasi dalam jumlah yang besar. Untuk candlestick yang dibuat mingguannya di sini terlihat ternyata sudah membreakout batas atas Bollinger Band dan sekarang pergerakannya cenderung sideways atau bahkan akan mencari batas bawah Bollinger Band-nya. Tapi di sini kemungkinan kita bisa memanfaatkan noise yang mungkin akan terjadi di Telkom ya guys. Jadi dalam pergerakannya ini masih ada kemungkinan juga Telkom menguji kembali batas atas Bollinger Band-nya ini. Nah, di sini Telkom terlihat menguat tapi sayang tidak diikuti oleh kenaikan volume. Tapi bagusnya di sini bandar masih terus masuk. Hal yang sama juga terjadi di pergerakan asing. Untuk RSI pun di sini terlihat masih sangat bagus ya guys. Higher low dibentuknya, begitupun higher high, dan di sini terjadi pembentukan RSI yang lebih tinggi per 6 Desember jika dibandingkan 18 Oktober lalu. Tapi tetap mesti waspada karena sudah akan memasuki daerah overbought. Untuk MACD sendiri di sini terlihat sudah mulai membentuk histogram hijau yang lebih kecil. Tapi selama belum terbentuk dead cross, seharusnya masih ada potensi bagi Telkom untuk masih terus naik. Oke, kita lanjut ke trading plan untuk Telkom. Kita ubah ke candlestick harian. Untuk harian pun di sini terlihat hampir sama dengan mingguan ya guys. Volume menurun. Dan di sini perlu diperhatikan MACD-nya ya guys. Jika MACD ternyata gagal membentuk golden cross, ada baiknya kita exit terlebih dahulu di saham ini. Oke, kita masuk ke trading plan untuk Telkom. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan seharusnya kita masih hold saham ini dengan target kita di 4.300. Seharusnya minggu ini jadi penentuan ya guys, apakah dia akan membreakout batas atas Bollinger Band dan menghit 4.300 ini atau tidak. Jadi bagi yang belum memiliki barang masih sangat spekulatif. Tunggu dia bisa membreakout pertama dari 4.200 terlebih dahulu. Apabila 4.200 terbreakout, kemungkinan ada harapan untuk bisa lanjut ke 4.300. Akan tetapi jika 4.200 ini ternyata masih belum bisa ditembus, ada baiknya kita merealisasikan profit di sekitar area 4.200 hingga 4.300 ini. Jadi sejauh ini kita masih hold saham ini. Target di 4.300, cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga psikologis 4.000, karena apabila 4.000 dijebol tentu saham ini masih akan terus turun. Kemungkinan pertama hingga ke 3.800 dan selanjutnya bisa ke 3.590. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX Property, sektor real estate development and management. Sebenarnya untuk sektor properti ini belum ada yang menarik ya guys. Sejauh ini masih kurang bagus untuk saham-saham terkait, mulai dari CTRA, SMRA, BSDE, Pawon. Semuanya terlihat masih kurang menarik. Nah, di sini kita coba cari yang lumayan oke dari yang kurang baik tersebut.
Sebelumnya kita menganalisis Demas, bisa dicek di video sebelumnya. Dan untuk edisi mingguan kali ini kita coba menganalisis Mega Manunggal Property dengan kode saham MMLP. Dalam seminggu terakhir MMLP ditutup turun cukup dalam 8,69% ke harga 525, dimana volume dan value transaksinya ternyata relatif sama ya guys dibandingkan dengan transaksi di minggu-minggu sebelumnya. Jadi cenderung masih akan turun dan seharusnya kita bisa memanfaatkan penurunannya tersebut untuk memanfaatkan technical rebound dari saham ini. Kita masuk ke menu stock price. Saham ini termasuk saham second liner, market cap-nya saat ini sudah mencapai 3,6 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir MMLP ditutup turun 10 poin atau 1,86% ke harga 525, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini tercatat banyak yang menghajar kiri saham ini dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu asing di sini pun masih terus mencatatkan net sell untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari MMLP. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Dalam seminggu terakhir cenderung didistribusi ya guys, dari yang kecil sampai normal. Untuk candlestick mingguan yang dibentuknya pun terlihat turun, tapi volumenya masih wajar karena cenderung sama dan masih di bawah rata-rata. Untuk bandar pun di sini masih mendistribusi. Asing di sini tercatat masih net sell. RSI yang terbentuk di sini masih mengarah ke bawah, tapi diharapkan akan segera terbentuk pembalikan arah ya guys, dan kemudian membentuk higher low. Untuk MACD pun di sini terlihat masih kurang oke ya guys, masih mengarah ke bawah. Oke, kita masuk ke trading plan untuk MMLP. Tapi sebelum lanjut ke sana, di sini sekilas kita bisa beli MMLP di sekitar harga 500 ya guys. Seharusnya 500 ini bisa jadi area untuk saham ini melakukan rebound. Oke, kita ganti ke candlestick harian. Nah, pada perdagangan terakhir di sini terlihat masih ditutup melemah, tapi sekilas terlihat membentuk swing ya guys. Tapi kemungkinan masih akan turun karena di sini dalam jangka pendeknya masih dalam tren turun. Volume transaksi pun di sini terlihat cenderung lebih tinggi. Tapi bandar di sini mulai memberanikan diri untuk masuk. Asing sayangnya masih net sell. RSI masih ke bawah, MACD masih ke bawah, tapi terlihat ada pembalikan. Jadi dalam hal ini baiknya untuk trading plan yang kita buat, kita tunggu terlebih dahulu antri saham ini di sekitar harga 515. Level stop loss di 474. Atau bagi yang lebih konservatif bisa tunggu saham ini menguji support psikologis di 500 ini. Apabila 500 ditembus, bisa beli di harga di bawah 500 tersebut. Untuk target take profit kita uji di 585 terlebih dahulu. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,71. Potensi kerugian 7,96% dan keuntungan 13,59%. Jadi memang untuk sektor properti ini secara keseluruhan masih kurang menarik ya guys. Jadi sekalipun ingin entry ke saham-saham properti, ada baiknya untuk hanya memanfaatkan technical reboundnya semata saja terlebih dahulu. Nah, di sini MMLP bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini di 525 atau mengantri dan menunggunya di 515 atau bahkan di bawah harga 500. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 474, karena jika 474 dijebol, tentu saham ini akan turun lebih dalam lagi bahkan hingga ke 370 ini. Dan technical rebound yang bisa kita manfaatkan bisa dicek di resisten-resistennya di sini ya guys, bisa di area 550, 575, tapi di sini kita akan coba menguji di 585. Silakan disesuaikan lebih lanjut oleh kalian masing-masing ya guys. Disclaimer on. Kita lanjut ke IDX Teknologi. Di sini ada sektor online application and service yaitu MCAS integrasi TBK dengan kode saham MCAS. Dalam seminggu terakhir MCAS ditutup melemah 2,52% ke harga 9.650.
Dimana di sini pelemahannya ternyata diikuti oleh pelemahan volume dan value transaksi ya guys. Hal yang cukup bagus karena jika dibandingkan kenaikannya di 2 minggu sebelumnya, volume dan value transaksi kenaikannya ternyata lebih tinggi dibandingkan volume dan value transaksi pada saat MCAS ini turun di minggu ini. Kita lanjut ke menu stock price. MCAS ini termasuk ke dalam saham second liner, market capnya saat ini 8,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir MCAS ditutup melemah tipis 50 poin atau 0,51% ke harga 9.650, di mana harga penutupannya ternyata lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini ternyata cenderung banyak yang menghajar kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu asing di sini terlihat masih terus membukukan net sell ya guys bagi saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari MCAS. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Selama seminggu terakhir saham ini cenderung didistribusi dalam jumlah kecil hingga normal. Tapi jika kita lihat dari perdagangan terakhir, saham ini juga ternyata masih didistribusi bahkan dalam jumlah yang besar. Untuk candlestick mingguan di sini terlihat MCAS sudah sempat menguji batas bawah Bollinger Band. Jadi masih ada kemungkinan saham ini untuk bisa melakukan technical rebound dan mengarah ke area median Bollinger Band-nya. Bagusnya di sini pelemahan di minggu kemarin tidak diikuti oleh kenaikan volume, namun sayang bandar masih mendistribusi. Hal yang serupa terjadi di pergerakan asing. Lalu RSI di sini masih mengarah ke bawah. Sejauh ini masih kurang oke ya guys, tapi kemungkinan akan ada rebound dari RSI-nya dan membentuk higher low. Untuk MACD juga di sini masih mengarah ke bawah, tapi di sini histogram merah lebih kecil masih terus dibentuknya, jadi masih ada potensi untuk melakukan pembalikan. Kita akan lanjut ke trading plan untuk MCAS. Kita ganti candlesticknya ke candlestick harian. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata menghit target kita dengan keuntungan waktu itu 15,38%. Selamat bagi yang mengikuti channel ini, dan setelah target take profit tersebut tercapai, saham ini malah cenderung turun dan sekarang bergerak sideways. Nah, di sini akan jadi penentuan bagi MCAS ya guys. Bollinger Band-nya sudah mulai menyempit, apakah dia akan rebound dan naik ke atas atau malah turun dan koreksi lebih lanjut ke harga yang lebih rendah lagi. Di sini terlihat ada kenaikan volume, bandar masih distribusi, hal yang sama juga terjadi di asing. RSI masih mengarah ke bawah, MACD juga terlihat mengarah ke bawah. Tapi di sini jika MACD gagal membentuk dead cross dan malah membentuk histogram hijau yang lebih besar, tentu itu adalah harapan bagi MCAS untuk bisa lanjut naik. Oke, kita langsung masuk ke trading plan aja untuk MCAS. Ada baiknya kita mengantri saham ini di harga 9.400. Jadi gak langsung hajar kanan saham ini. Level stop loss di 8850. Target take profit terdekat di 12.025. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1/4,77. Cukup menarik. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 8850, karena jika ditutup di bawah harga tersebut kemungkinan MCAS ini akan membreakout batas bawah Bollinger Band dan akan terus koreksi dalam. Target take profit ada di 12.025 dengan potensi keuntungan 27,93%. Nah, untuk take profit bisa disesuaikan ya guys apabila masih gagal menguji resisten yang ada di sini seperti 11.500, 10.825. Ada baiknya untuk bisa merealisasikan profit di resisten yang sudah ditentukan di sini. Disclaimer on ya guys. Yang terakhir ada dari IDX Transportasi sektor Airlines, yaitu Air Asia Indonesia Tbk dengan kode saham CMPP. Dalam seminggu terakhir CMPP kembali aktif diperdagangkan ya guys, dengan volume dan value transaksi yang tercatat lebih tinggi dibandingkan volume dan value transaksi di minggu sebelumnya. Kita masuk ke menu stock price. Market cap AirAsia saat ini sudah mencapai second liner yaitu 5,4 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir CMPP ditutup naik 20 poin atau menguat 4,08% ke harga 510.
di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga terlihat masih bergairah, banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu asing di sini tercatat membukukan net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Oke, kita masuk ke chart dari CMPP. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Dalam seminggu terakhir tercatat netral sampai normal akumulasi. Tapi jika dilihat dari perdagangan terakhir, di sini malah didistribusi dalam jumlah kecil hingga normal. Untuk candlestick yang dibuat dalam seminggu terakhir, di sini terlihat sudah mulai ada kanan jual ya guys, dan bahkan sudah melebihi batas atas Bollinger Band. Seharusnya jika sudah tidak tercakup di area Bollinger Band, saham ini akan cenderung masuk kembali ke area Bollinger Band, cenderung sideways bahkan mencari batas bawah Bollinger Band-nya. Di sini terlihat ada kenaikan volume, dan kemungkinan kenaikan volume ini adalah kesempatan bagi pelaku pasar untuk exit juga di sini. Bandar pun di sini tercatat distribusi, asing pun net sell. RSI sudah berada di area overbought, tapi MACD di sini terlihat masih mengarah ke atas. Oke, kita ubah ke candlestick harian untuk membuat trading plan. Berhubung sudah berada di area luar Bollinger Band dan sekarang kembali masuk ke area Bollinger Band, kemungkinan kedepannya hanya akan sideways, cenderung turun mencari batas bawah Bollinger Band-nya. Jadi bagi yang sudah memiliki barang, ada baiknya untuk sell on strength, tapi bagi yang belum memiliki barang, ada baiknya untuk wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Kita gunakan Fibonacci retracement ya guys, untuk mengecek apakah saham ini masih akan berada dalam tren naiknya atau tidak. Apabila saham ini masih tertahan di sekitar area Fibonacci retracement golden ratio-nya di 61,8% ini, atau di harga sebutlah 342, maka kemungkinan CMPP ini masih akan terus naik karena masih berada dalam tren naik yang cukup bagus. Akan tetapi jika 342 ini ditembus, kemungkinan CMPP ini akan berbalik arah, dan memang kenaikannya ini hanya karena ada yang menggorengnya saja. Jadi ada baiknya wait and see terlebih dahulu dan menunggu saham ini di sekitar area 342 atau daerah golden ratio Fibonacci retracement-nya. Apabila ditutup di bawah harga tersebut, ada baiknya tinggalkan dulu saham ini dan menunggu sentimen terkait COVID-19 ini mereda dan sektor pariwisata khususnya penerbangan kembali pulih. Jadi kemungkinan pulihnya itu jika memang cepat bisa jadi pulih di semester 2 tahun ini. Disclaimer on ya guys.